Orang mau belajar. Kalau dia Ya ke udah bang, gereja nggak? aku turun dulu ya, aku turun Turun Iya, Kak, dulu. iya, turun ya, turun. Ini iya. penghujat, ini penipu ya. Kamu salah tempat Kak. Lagian Ya saya lihat udah. kamu nggak bisa menerangkan. Sekarang kamu Kalau gimana? orang-orang Kamu Kristen bisa tidak bisa menerangkan ini nggak? menerangkan, Bisa menerangkan lebih ini baik nggak? tidak usah Kau bisa naik. Ini menjelaskan rumah ini nggak? penghujat. Siapa yang Kristen sebut dengan sebutan Allah itu siapa? Ya, itu Ah, yang penting bukan Allah abad iya ke-7. sekarang Oke? saya bukan gitu yang saya tanya. Ya, itu Siapa yang kau sosoknya sebut dengan beda. sebutan Allah itu siapa? Intinya bukan Allah abad 7. Itu Kamu yang saja. ternyata Sudah ya. Terima penipu. kasih. Ternyata kamu yang Penipu, penipu. penghujat, Ternyata yang penipu pelintir itu Alkitab. Anda. Kirain Anda bukan penipu, ternyata Anda sendiri yang meludah ke atas, jatuhnya ke Ya, muka sendiri. Kan begitu. Nah, tidak. sekarang saya bertanya, siapa yang Anda sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Bukan Allah abad 7. Saya tidak tanya Tuhanku, Tuhan lu. Lol. Malu kau kan? Bukan Allah yang datang di abad ke-7 menyatakan diri kepada Nabi Muhammad. Tetapi siapa dong? Theos yang datang kepada Paulus. Iya kah? Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Padahal pertanyaannya sederhana. Siapa yang kalian sebut dengan panggilan Allah? Jelaskan kepada kami. Kan gitu. Tapi kami ingin tahu. Kalau kalian menyebut Allah itu Tuhannya Yahudi, di mana dalilnya orang Yahudi menyebut Tuhan mereka Hasem ini dengan panggilan Allah itu di mana dalilnya? Kalian kehilangan arah. Mau mengarahkan kemana gitu loh. Kehilangan arah kalian ini. Halo, selamat malam. Halo, noise hujan bang, hujan. Di tempat saya hujan. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang, sekte mana? saya lihat di live-live ya Bang ya. Kayak percuma Bang, kayak misalnya kita tuh menerangkan kalau mereka tuh nggak membuka hati mereka dan pikiran mereka Bang. Iya, iya karena mereka oten. Jadi kita tujuannya ke edukasi ke anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa, supaya anak bangsa bisa paham bahwasanya selama ini yang kita panggil Allah itu siapa gitu. Biar jelas. Apakah Tuhannya Yahudi? Sejak kapan Tuhannya Yahudi bergelar Allah? Di mana itu gelar Allah itu tertulis? Di dalam kitabnya orang Yahudi. Ya karena Paulus datang ke Athena tidak memperkenalkan Allah. Paulus datang ke Athena memperkenalkan Kristus. Dan Kristus ini konon ceritanya adalah yang diberitakan Paulus kepada penyembah-penyembah dewa Agnostos Theos. Dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang yang ada di Athena. Gitu. Nah, kemana pula arahnya kok kalian menyebutnya dengan sebutan Allah? Gitu, saudara ya. Oke, silakan. Saudara non-muslim naik ke atas. Kita belajar mendengarkan penjelasan-penjelasan dari teman-teman kita Kristen yang menyembunyikan sesuatu di balik kata Allah. Silakan naik. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam juga dari Katolik Protestan. Protestan Bang. Protestan. Bisa buka kamera saudaraku. Sebentar aku pindah dulu ke tempat yang sepi ya. Iya, 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 iya. Rame gitu Bang. Iya, kedengaran bang, kedengaran. Sorry teman-teman di YouTube, gangguan jaringan. WiFi saya masih menggunakan minyak goreng.
Iya, iya. Yang di YouTube mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Soalnya hujan deras di sini. Iya, berisik. Berisik. Halo. Halo Bang. Halo juga, saudara. Dari Protestan ya? Iya, Protestan Bang. Oh, Protestan. Ini Bang, pertanyaan di tema kita ini. Kami Islam ini penasaran, siapa yang Kristen sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Oh, gini dia Bang, kalau orang Siap. Kristen waktu berdoa, dia kan menyebut Allah. Yang muncul itu wajah Yesus Bang. Oh, yang bule Jadi- atau yang mana? Afrika atau yang Cina atau Yesus versi Jepang atau yang mana yang muncul? Masalahnya yang terbayang itu tidak mata biru dia Bang, gitu. Coklat, Hah? coklat atau gimana? Matanya ya nggak nampak, kayak mana mata orang biasa lah. Lalu kenapa bisa dikatakan itu Yesus? Iya kan di gambar-gambar kan ada Bang. Oh, jadi waktu zaman Yesus abad pertama sudah ada kamera. Enggak, Jadi, bukan maksudnya di zaman Yesus udah ada kamera Bang. Orang kan sering pamannya mengalami mimpi, terus ada yang mengalami penglihatan. Itu wajahnya sama semua Bang. oh begitu. Ya, 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 Ah. ya, ya. Jadi Jadi- kalian nggak bisa ditolak itu yang wajah-wajah yang terpajang di gambar-gambar itu nggak bisa ditolak karena tapi banyak mimpi pun- kali modelnya rupanya beda-beda. Umumnya orang itu Bang nggak ada yang negro Bang apanya Bang. Kalau dia lagi bermimpi atau mengalami penglihatan tidak ada yang negro, tidak ada Ya yang mungkin gambar mungkin Cina. yang Anda cerita ini orang Kristen Indonesia, tapi kalau Kristen Afrika, Nah, iya orang Afrika pun kalau dia mengalami mimpi Bang, pasti Yang datang bukan yang bule. model Afrika. Yang datang Tapi- pasti yang kayak bule itu. oh, iya 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 iya. Iya 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 iya. Masya Allah. Jadi sudah ketahuan bahwa yang kalian sebut Allah itu adalah Yesus ya. Iya, kalau umpamanya pun orang Kristen manggil Bapak, yang muncul itu juga, Bang. Yesus juga. Iya, Oh, Mama berarti ketika Paulus mengajar di Yunani Athena, ketika orang-orang Yunani memanggil Theos, berarti yang muncul Yesus juga. iya. Oh, berarti Yesus Jadi ini kalau dewa-dewa umpamanya- mereka. Ada orang Kristen yang bilang kan, Roh Kudus bimbinglah saya. Yang muncul ya Yesus juga. Oh, gitu. Iya. Jadi ketika orang-orang Yunani Romawi memanggil kemudian dewa mereka, dewa Theos, Agnostos Theos, yang muncul Yesus. Ya kalau orang itu masih agamanya agama Yunani, pasti enggak lah, Bang. Tapi Paulus mengatakan bahwa dewa yang mereka sembah itu adalah Yesus. Mana sama dewa Yunani. Nah, itu dia juga aku permasalahkan. Aku juga Nggak sama, permasalahkan Bang. itu. Saya pun keberatan itu. Saya juga keberatan, Bang. Cuma ada kisahnya dulu itu Bang. Si Paulus pergi ke suatu daerah, di situ ada ditulis persembahan untuk dewa-dewa yang tidak kami kenal katanya kan. Nah, terus Paulus datang mengajarkan, memberitakan dewa yang tidak mereka kenal itu. Betul? Iya. Nah, dewa Iya. yang mereka tidak kenal itu namanya siapa menurut Paulus? Yesus. Nah, berarti selama ini orang-orang Yunani menyembah Theos itu sebenarnya Yesus yang mereka sembah, tapi mereka belum kenal, betul? Enggak juga Bang. Iya, kok berubah lagi, Bang? Karena gini. Kok berubah lagi?
dewanya Yunani itu kan tidak mampu memberikan teladan, Bang. Lah, justru Itu nggak karena bisa dibilang Yesus. makanya orang-orang Yunani yang Nah. tadinya tidak mengenal kepada dewa mereka, tapi mereka menyembahnya, Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu bernama Yesus. Makanya mereka mengikuti teladan Yesus Iya, si Paulus memperkenalkan Yesus. sebagai Cuma- dewa yang tidak mereka kenal tadinya. Iya, dewa yang tidak mereka kenal kan. Tapi masalahnya kan mereka ada dewa tradisional dulu yang mereka imani dari awal dulu. Itu tidak memiliki karakter seperti Yesus. Iya, memang. Kalaupun orang Karena- itu memanggil dewanya, ya bukan wajah Yesus yang muncul. Kecuali karena dia sudah menjadi Kristen, baru karena Yesus- dewa-dewa mereka itu hanya dewa-dewa mitologi, tidak nyata. Iya. Tidak itu. nyata. Itu hanya dunia hayal, ilusi. Nah, begitu Yesus, ternyata Yesus nyata. Maka selama ini menurut Paulus, yang mereka sembah adalah agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Begitu Paulus datang memperkenalkan dewa yang tak dikenal itu dalam nama Yesus, betul? Iya, betul. Berarti selama ini sebelum datang Paulus mereka telah menyembah Yesus. Oh, enggak lah, Bang. Lah, kenapa bisa? Mereka belum kenal Yesus, kayak mana mereka mau menyembah Yesus? Iya, makanya disebut sebagai agnostos theos, dewa yang belum dikenal, dewa yang tidak dikenal. Oh iya, itu salah satunya itu. Berarti Dewa yang mereka mereka selama ini sebelum datang Paulus, bahkan sebelum Yesus turun ke dunia, sebenarnya mereka ini telah menyembah Yesus. Tapi belum mereka kenal. Iya, mereka belum kenal. Makanya ada persembahannya kan? Betul sekali. Berarti benarlah bahwa Kristen ini sembahannya sama dengan orang-orang Yunani dan Romawi kuno, betul? Sama sembahannya. Iya dong. Salah satu, bukan sama. Salah satu dewa yang mereka sembah adalah sama dengan sembahannya Iya. Kristen. Iya. Walaupun mereka nggak tahu kan gitu kan? Iya. Berarti Yesus ini memang adalah termasuk dewa-dewa Yunani. Secara tidak langsung gitu, Bang. Ya. Iya. Masalah generasi. Mantap Kalau ini. secara langsung kan berarti mereka udah ngerti kan gitu. Iya. Berarti yang mereka persembahkan di kuil-kuil mereka itu persembahan untuk Yesus kan? Iya, salah satu ada di persembahan untuk Yesus gitu lah. Pintar. Berarti sebelum Kristen itu datang, orang-orang Yunani yang menyembah Theos, dewa-dewa, itu sudah menyembah kepada Yesus. Ya kan? Iya. Sekarang pertanyaannya, Walaupun tidak secara langsung dikenal. gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang Yunani kuno, Romawi kuno, itu menyembah kepada Tuhannya Abraham? Orang Yunani kuno, Ya. ya kalau ada di situ untuk dewa-dewa yang tidak mereka kenal, ya salah satunya itu juga termasuk. Oh, berarti dewa yang tidak dikenal itu adalah Tuhannya Abraham juga. Iya, termasuk lah. Nah, terus kenapa kemudian Tuhannya Abraham mengutuk kepada dewa yang tidak dikenal itu di dalam Ulangan 13? Mengutuk. Iya, mengutuk orang-orang yang menyembah kepada dewa agnostos theos itu. Berarti tidak sama, Bang. Tapi Anda sudah terlanjur mengakui sama, sementara Tuhannya Yahudi mengatakan tidak sama. Salah satu yang disembah mereka kan ada yang dewa yang tidak mereka kenal. Dewa yang mereka Berarti tidak dewa kenal yang itu. tidak mereka kenal itu kan bukan satu, Bang, banyak. Dewa yang tidak mereka kenal itu namanya agnostos theos.
Banyak, Ada Bang. iya, ada 12, ada 12, Macam ada 12 teos. Dewa Brahma mereka nggak kenal. Berarti salah satu juga termaksud. Berarti Brahma ini adalah Tuhannya Yahudi. Enggak, maksudnya orang apa tadi? Orang Yunani apa Yunani tadi Tia? Iya, Ah, orang Athena. iya, termasuk juga Dewa Brahma kan mereka nggak kenal. Iya, tapi kan Tuhannya Yahudi mengajarkan di dalam Ulangan 13, barang siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, Iya. baik dia anakmu, bapakmu, suamimu, istrimu, bunuhlah dia. Karena dia telah mengajarkan menyembah kepada selain daripada aku. Sementara Anda Iya. sudah terlanjur kemudian mengakui bahwa sembahan orang Yunani adalah Yesus. Berarti menyembah Yesus, menurut Ulangan 13, orang yang menyembah Yesus harus dibunuh. Menurut Ulangan 13. sekarang gini Bang. Pada waktu orang Kristen menyebut Yahova, wajah siapa yang muncul? Kalau orang Kristen wajahnya Yesus. Kalau orang jadi Yahudi nggak ada bedanya tuh. Kalau orang Yahudi menyebut Yehova, wajah apa yang muncul? Wajah manusia. Enggak, yang muncul tuh tulisan Bang, sama kayak Islam Bang. Oh, iya. Hanya Berarti tulisan. orang Yahudi yang menyembah kemudian kepada Elohim yang tak serupa dengan makhluk, itu sebenarnya menyembah kepada Yesus. Gimana? Orang Yahudi yang menyembah kepada hakikat pencipta yang tidak serupa dengan manusia, itu sebenarnya menyembah Yesus gitu. Mereka menyembah Yesus tapi mereka tidak mengetahuinya gitu. Berarti sembahan orang Yahudi dan sembahan orang Yunani itu sama. Sembahan orang Yahudi dan Yunani beda lah Bang. Nah, beda. Sementara Anda mengakui Karena tadi Yahudi itu kan satu Tuhan, sedangkan Yunani itu banyak Tuhan, banyak Tuhannya. iya, samalah kalian 3 Tuhan. Jadi ketika kemudian Anda mengakui bahwa Yunani menyembah kepada Dari mana Yesus, 3 Tuhan Bang? Yesus, Bapa, Ah, Roh Kudus. itu jiwanya. Nah, lama. Roh Kudus itu rohnya. Iya, terserah lah Mana itu, bisa Bang. dipisah tuh Bang? Lah, buktinya berpisah. Pada saat dibaptis dipisah, Bang. Enggak terpisah itu. Loh, Bapak di mana? Di surga kan? Iya, Yesus di mana? Yesus di bumi pada saat itu. Bisa nggak? Bisa. Kan Bapak Maha Hadir. Aduh, parah. Jadi Tuhannya Dia yang kan Maha Hadir Yunani. tuh. Ah, Siapa? Maha Hadir. Siapa? Bapak tadi. Iya, kalau Bapak iya, Yesus Maha Hadir nggak? Ya Yesus sebagai daging, Bang. Nah, itu makanya bisa berarti. Berarti memang ada 3. Nah, kemudian Cuma ketika rohnya kan nggak terbatas itu rohnya. rohnya siapa? Rohnya Yesus. Kata siapa tidak terbatas, Abang? Terbatasnya di mana, Bang? Lah, Yesus ketakutan kepada malaikat, abangku. Ketakutan gimana? Lah, baca di dalam kitab Lukas 22 nomor Itu 4344. Abang salah pengertian, Bang. Loh, coba Anda baca Lukas 22 nomor 4344. Lukas berapa? Lukas 22 4344. Teman-teman di YouTube, sorry ya, jaringan saya kurang bagus. Hujan juga. Aku mau nanya, Bang, kalau menjoinkan ke YouTube gimana caranya, Bang? Bikin YouTube dulu, abangku. Bikin akun YouTube dulu. Suruh teman bikin. Udah, YouTube-nya udah ada. Ya harusnya di live kan, digabung. Cara menggabungkannya?
Dulu Pakai dua saya handphone gitu. Iya, pakai 2 handphone kayak saya. Oh, Nih, bukan nggak bisa satu handphone gitu, Bang. nggak bisa Oh. pakai 2 Apa handphone Lukas kan. berapa tadi, Bang? Di Lukas 22 Lukas 22 43 44 43. 44. Oke. 43. Maka seorang malaikat dari langit nampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Terus masalahnya apa di sini, Bang? Terbatas rohnya. Bahasa aslinya apa nih ditulis sini, Bang? Dia kemudian ketika yang dikatakan 44 ini. Coba 44, apa, coba tengok dibaca bahasa ulang asli. lagi. Dibaca ulang lagi. Lukas 43 22-nya -nya. dibaca ulang. Ya. 43-nya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia Terus? sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Itu data nomor berapa? 34. 43. 44 nih. 44. 44. Kita cek ya. Peluhnya menjadi Apa- seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Iya, terus Udah sampai situ aja. Kalau dia lanjut berarti 45. iya, agonia. Agonia. Agonia itu bahasa Yunani, artinya dia ketakutan, dia cemas. Coba bacakan, Bang. Yunaninya ayat 44. Saya hanya mengambil kata agonia dalam bahasa Yunani. Coba Anda buka di Alkitab Sabda. Di situ ada, bisa dilihat. Coba saya lihat ya. Sabar ya, Bang. Oke. Masuk ke mana kita? Apa tuh kalau terjemahan? Bible Hope. Ini, Bang, ayat 44 kan, Bang? Iya, iya. Bentar ya, biar saya balikkan dulu kameranya, Bang. Iya. Kita harus tunjukkan Nampak, Bang? bahasa asli. Nampak, Bang? Iya, iya. Yang mana egonianya, Bang? Tunggu. Ini bahasa Yunani nih, Bang. Iya, tunggu. Di sini bisa kita translate satu-satu, kata-kata satu-satu. Lukas 22. Empat. Greek. Nah, ini Bang, ini sudah nampak ini yang lebih bagus ini, karena dia gak bisa kentara ya, sabar ya. Enggak nampak, Bang. Oke, tunggu. Bagus ini, mau belajar ini teman-teman. Nah, ini Bang ya. Nih, bahasa Yunani. Kai Genomeos and Agonia. Betul kan? Nih. Rasa sakit kalau di sini. Kalau di Alkitab Sabda, agonia ini artinya ketakutan. Kalau di sini rasa sakit. Oke? Ini Lukas. Rasa sakit dengan ketakutan kok jauh kali, Bang.
Lukas Yang 22. yang di sini Egonia nggak ada bang di apa ini? Ini dong. Anda bisa baca Yunani. Bisa Iya, ejaan. paling tidak kan paling Ini, tidak ini. kan apanya huruf Ini. alfanya Nih. kan aku tahu bang. Ya ini. Agonia ini agonia. Alfa, beta, gamma. Ini. Apa ini? Go, Nia. Ini ada. Yang mana dia bang? Ini. Yang paling atas. Ini. Ini. Agonia ini tulisannya ini. Nih. Oke? Oh iya Kita ada bang. Ada. Ini dia. Oke. Kita cari di Alkitab Sabda. Kita cari di sini. Ini berat ini teman-teman. Harus dikutui. Nah, ini kalau kita data, nah, ini bang. Ini ya. Tunggu. Nah ini. Lukas 22 bang ini. Kata Lukas 22, ini Lukas 2. Sungguh sabar. Anda betul-betul ingin belajar kah atau cuman mengulur-ngulur waktu abang ini? Ngulur waktu maksudnya? Anda betul-betul tidak tahu kalau Yesus itu ketakutan sama malaikat? Iya, itu pernah aku baca memang. Nah, Cuma terus kan kenapa bisa masih juga dia dipertanyakan? berbeda juga kadang tafsirannya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain gitu. Makanya harus ditengok dari yang aslinya dulu. Oke. Kita lihat ya. Ini lama ini. Ini ya. Sangat takut ya. Kita tekan. Nih, agonia bang. Agonia. Artinya nih, ketakutan. Nih. Oke? Aman? Dari mana dapat tuh bang? Google Translate. Bukan, dari Alkitab Sabda. Ini. 22. Kisah Lukas 22 nih. Alkitab Sabda tuh. Alkitab suci. Nah, di sini dia sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik darah menetes ke tanah. Oke. Nah, kita lihat ini bahasa Yunaninya ini. Nih. Kita lihat nih. Agonia. Ternyata agonia itu artinya ketakutan. Tuh. Oke? Oke. Coba Oke. tengok di Matiusnya bang. Matiusnya. Matius berapa? Yang berhubungan dengan cerita itu. Saya belum copy. Saya belum tahu Karena kalau gini ini. bang. Ah, Karena gini. Matius itu menulis dalam bahasa Ibrani aslinya. oh ya? Iya. Saya belum tahu itu. Yang pasti ini aja dulu. Menurut Anda Matius itu orang gimana? Lewi bang. Orang Lewi asli itu. Iya, tapi semua original teks kitab saudara itu menggunakan bahasa Greek, bahasa Yunani. Enggak, khusus Matius bahasa Ibrani itu bang. Waduh. Oke ya, Khusus Bang ya. Matius ya. Oke, jadi sekarang gimana? Yesus, Coba tengok. Gimana? Yesus ketakutan. Nah, Sekarang Anda mengatakan bahwa tidak terbatas. Faktanya ruhnya terbatas. Karena merasa ketakutan.
Gimana bang? Masalahnya terjemahannya belum kelar. Bang Hendra. Iya. Anda aja cari agonio itu artinya apa? Kan ketakutan Iya. memang artinya. Kita sudah lihat tadi artinya kan ketakutan. Sampai keringatnya seperti darah yang menetes ke tanah. Itu aja sudah hancur itu. Ini Hancur lagi itu, kita, Bang. Iya, lagi kita download apa nih, Bang? Kita mau naik dari sini. Kita kan nggak bisa Silakan. dapat ngambil informasi dari sepihak aja, Bang. Nggak boleh. Oh, berarti gagal ini kitab Anda. Dibakar aja kitabnya kalau Bukan. gitu. Bukan gitu Kenapa? maksudnya. Jadi, Ini kan yang Jadi kita apa, bahas Dan? dalam bahasa Indonesia. oh, kita tadi menggunakan Yunani bahasa sama asli bahasa loh. Inggrisnya kan Bahasa asli. Itu bahasa asli tadi, Bang. Bahasa Yunani. Anda cuma Iya, bahasa mengulur-ulur waktu Ibraninya kan aja. belum, Bang. Bahasa Ibraninya kan belum kan, Bang? Silakan Anda cari. Keempat Injil itu, Bang. Keempat Injil. Ya, silakan, Salah silakan. satunya Saya tunggu, Ibrani, saya tunggu. itu Lukas. Saya tunggu, itu silakan. apa? Silakan, Matius. saya tunggu. Iya, saya kasih waktu Anda untuk mencari, silakan. Yang pasti setahu saya sih bahasa Yunani kitab Anda itu. Iya, kalau umpamanya Markus, Lukas, Yohanes itu bahasa Yunani. Tapi Di khusus mana Anda Matius bisa itu- mendapatkan di mana? Aneh. Khusus Matius itu bahasa Ibrani, Bang. Ya udah tunjukkan di mana original teksnya kitab Anda bahasa Yunani itu, bahasa Ibrani itu di mana? Inilah mau kita tengok dulu, Bang. Lagi mendownload, Bang. Iya, Tengok silakan. lagi berjalan nih, Bang. Lagi berjalan. Siap. Silakan, silakan. Kita tunggu. Tapi memang agak sulit ya kalau umpamanya enggak disiapkan di luar. Silakan, silakan. Oke, Bang. Ntar ya. Coba buka di Matius 8. Di Matius 8, Bang, bahasa Ibraninya apa? Ntar ya, Bang. Siap. Maka dalam penderitaannya ia makin bersungguh-sungguh berdoa, dan keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sini menderita katanya, Bang. Iya, bagaimana itu? Bukan ketakutan. Ya, apa bedanya? Kok Tuhan ada menderita Maka Tuhan? dalam penderitaannya ia makin bersungguh-sungguh berdoa, dan keringatnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Terus Berarti yang Unsur ke- yang abang tonjolkan itu, Bang, itu kesalahan apa tuh, Bang? Kesalahan terjemahan tuh, Bang. ya, saya hanya melihat original teksnya sih, bukan terjemahannya saja. Nah, Tadi kita sudah melihat Kalau original terjemahan. teksnya. Tadi Kalau di kita sini- sudah melihat. penderitaan katanya, bukan ketakutan, Bang. Sekarang kalau Tuhan menderita, apa itu masuk akal? Tuhan menderita. Sebagai yang maha teladan dia wajib menderita, Bang. Maha teladan. Iya. Sekarang ada Karena- nggak orang Kristen meneladani karena penderitaan gini, Bang. Yesus? Gimana dia mau ngasih contoh kalau dia tidak mengalami? Ya, sekarang ada nggak orang Kristen disalib? Ada. Siapa? Si Petrus, Iya. Andreas. Udahlah Bang, udah. Apa masih perlu dilanjut, moderator? Yang pasti Anda sudah mengakui bahwa yang disembah oleh orang Yunani adalah Yesus Kristus. Salah Sebelum satu. ya, sebelum Kebetulan, Paulus kebetulan. datang, sebelum Paulus datang mengajarkan tentang Kristus Yesus, ternyata orang-orang Yunani itu sembahannya sama dengan sembahan Kristen. Jadi
Yunani pagan dengan Kristen hari ini itu menyembah kepada sembahan yang sama. Betul ya? Bang, abang mencari pembenaran diri, bang. Oh, Salah, berarti Bang. salah. Betul, Dalilnya Bang. salah berarti. Dalilnya salah berarti. Dalilnya Kan salah abang mau masuk berarti ya. surga kan, bang? Abang mau masuk surga kan? Iya. Cari yang benar, bang. Iya, Jangan menyembah kepada ngakal-ngakali, dewanya Bang. Yunani itu benar. Ya, itu kan orang itu karena nggak tahu, makanya mereka Makanya saya menyasarkan tanya, kemana apakah saja. menyembah dewanya Romawi itu benar? Maksudnya nyembah orang Romawi. Menyembah dewanya orang Yunani Romawi itu benar? Siapa yang menyembah dewa Romawi? Loh, tadi kamu sendiri yang mengakui. Tadi kamu sendiri mengakui bahwa sembahan orang Yunani sama dengan sembahan orang Kristen, yaitu Kristus. Oh, kalau Cuman Kristus ini orang udah pasti bilang, Yunani, cuman orang Udah Yunani pastilah. tadinya tidak mengenal Yesus. Tapi sebenarnya mereka tuh sudah menyembah Yesus, tapi tidak mengenalnya. Paulus nanti datang memperkenalkan bahwa dewa Agnostos Theos itu adalah Yesus, betul? coba gini, abang perkenalkan dulu dewa Romawi itu sama dewa Yunani itu sama aku, bang. Karena aku nggak tahu Ya itu Yesus. dewa Romawi sama Yunani itu seperti apa. Yesus. Loh, Menurut Paulus, Yesus. Anda tadi sudah mengakui, gimana sih? Tadi Anda sudah mengakui jadi bahwa menurut dewa yang abang, dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena adalah Yesus. jadi menurut abang Sang Hyang Widi itu pun salah satu lah di situ ya. Ya saya nggak tahu itu. Itu apalagi itu? Mau curi lagi Tuhannya orang Bali. Bukan, itu kan dewa yang mereka tidak kenal juga. Nah, dewa yang mereka tidak kenal itu ternyata Yesus. Berarti Sang Hyang Widi itu Yesus. Abang itu ngakal-ngakali, bang, namanya, bang. Lah, Paulus sendiri makanya baca dalil, Bung, baca dalil. Kisah para rasul. Bukan mau cari kebenaran, abang. Abang mau ngakal-ngakali. Baca dalil, baca dalil, baca dalil. Kisah para rasul Iya. 17 nomor 22 sampai 23. Dia gini, Bang. Paulus Dewa- datang dewa mengajarkan yang kepada tidak orang-orang dikenal. Athena bahwa aku datang memberitakan tentang Theos yang kalian sembah tapi kalian tidak kenal. Saya datang memperkenalkan Theos itu. Makanya orang Yunani dan orang Kristen sama-sama disebut sebagai anak Tuhan, betul? Anak Tuhan. Iya, anak Kalau dewa. Kristen memang anak Tuhan. Nah, Yunani juga begitu. Yahudi pun anak Tuhan, bang. Iya, memang. Tapi anak yang dimaksud Yahudi adalah hamba. Tidak seperti kalian. Ada ditulis anak-anak Allah di situ, bang. Iya, hamba-hamba Dalam Allah kitab itu. Yahudi. Iya, Dari mana hamba-hamba Allah hambanya? itu. Anda baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Amsal. Iya, Apa di situ Cekkan. bikinnya, bang? ya baca. Bahkan Yesus disebut dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba. Jadi orang Yahudi itu, Bung, Amsal berapa, bang? Amsal 3. Amsal Nomor 11. Amsal 3 Iya, ayat 11. 11 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sampai 12, bang. Iya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Apa masalahnya?
Iya, jadi orang Yahudi ketika dia taat kepada Tuhannya itu sama seperti dia taat kepada ayah. Makanya mereka dianggap sebagai anak karena dia dekat dengan ayah. Ternyata ayah yang dimaksud di situ Tuhan. Sedangkan orang Kristen itu sama seperti Yunani. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7 bisa kau baca. Galatia 4 nomor 7 bisa dibaca. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kapan Tuhan itu mendidik abang? Ya, melalui para nabi. Tuhan mendidik manusia melalui hadapan abang. manusia dididik oleh Tuhan melalui utusan-utusan Tuhan, nabi-nabi. Nabi Musa. Iya. Nabi Musa mendidik kemudian umatnya. Nabi Musanya kapan datangnya abang mendidik abang? Ya, kok jadinya ke saya? Kok jadi gila kau ini? Kamu baca gini, Galatia abang. 4. Abang Galatia bilang kan 4. gini, Tuhan itu mendidik. Moderator, melalui kalau ada oten lain sudah lemparkan orang ini. Ya udah lanjut aja bang, lama yang ngoten lain bang. Iya. Mungkin Saya abang berat kurang diskusi apa bang. sama Kalau aku. orang tidak pakai otak, saya sulit diskusi. Maaf ya. Enggak, aku masuk di akal aku bini bang. Amsal Kapan- 3 itu kapan tadi, bisa jumpa Amsal ya, Bang? 3 tadi itu, Untuk mendidik dengar, abang. Amsal 3 tadi itu, orang menganggap Tuhan sebagai ayah itu semisal atau itu ayah betulan? Tuhan tuh ayah betulan tuh bang. Gila berarti. Udah, Anda istirahat dulu, istirahat. Kalau nggak ada Tuhan kita nggak ada bang. Istirahat dulu, istirahat bang, istirahat. Anda istirahat. Ah. Susah saya diskusi dengan orang gila. Moderator, kalau sudah lihat ada gila di atas, diturunkan aja. Mana nih bahas mau nih? Masa dia mengaku dia anak Tuhan? Giginya sudah kayak begitu, ternyata anak Tuhan giginya kayak gitu, nggak pernah sikat gigi. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Ini anak Tuhan juga? Enggak. Islam ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kirain anak Tuhan juga. Maaf Bang Juma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku penggemar Bang Jumat banget. Itu makanya aku cari kan. Pas digabungkan, baru semangat aku malam ini Bang Juma. Posisi Jadi- di mana? Medan? Di Medan? Bang Juma di Nias. Oh, di Nias. Nias Iya, Bang. iya. Soalnya kan Bang, itu makanya aku penasaran kali. Soalnya di Nias ini kan mayoritas kan non Muslim. Iya. Sesekali Abang datang ke sini Sumatera Utara Bang. Iya, insya Allah kalau ada undangan. Soalnya Bang, Karena mayoritasnya Bang non. tapi ada masjid kan? Banyak loh Bang, tapi kayak gimana aku bilang? Hampir Bisa setengah. itu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya saudara ini benar-benar namanya Lase tuh. Iya, Nanti memang kalau saudara, oh iya, Marga itu. baik. Iya, baik saudara Lase. Jadi kalau misalnya saudara Lase di sana menganggap penting kita buka wilayah api, buka aja. Yang penting ada masjid tempat kajian. Oh iya ya. Iya. Buka, tunjuk Maaf. siapa ketuanya. Gimana? Melalui siapa dihubungi itu? Bisa hubungi Bang Handi, Handi Slebes. Enggak, maksudku Bang, nomor Nanti- WA-nya melalui apa? Nanti ketik nomor WA-nya Bang Handi di bawah, ada yang tahu nomor WA-nya? Nanti catat. Assalamualaikum kakak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diketik, Salam kenal ini. iya salam Bang. kenal juga. Iya. Nanti ketik nomor Bang Handi di bawah. Seperti hal buku hari ini. Ketik. Tunggu Bang Juma ya. Iya, sabar. Tunggu ya. Iya, abang ini dari mana Bang? Bang siapa namanya? Jarang. Jerang. Iya, Dari Lampung Pak. Lampung. Di Lampung. Katolik, Protestan? Alhamdulillah Muslim. Oh, Masya Allah. Iya. Baik Bang. Baru sekali ikut live abang ya. Yang tadi kenapa diturunkan orang mau cerita naik Nias? Iya. Nias itu zona merah teman-teman. Harusnya jangan diturunkan.
Saya cuman ini Bang Ustadz ya. Kok pembahasannya nggak lebih dari apa ya? Kayak saudara-saudara yang seberang agama itu. Nggak, maksudnya kalau memang kajian tentang ketuhanan, tentang agama, itu jangan diobok-obok gitu loh. Kayak awal mulanya makanya sering mengikutilah apa lintas agama itu. Siapa moderatornya di bawah ini? Masih kurangi gajinya. Orang naik di sini bawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ininya saya dinaikin curhatan. ya. Pak, masa salah ini. curhatan rumah tangganya dibawa ke sini ngapain? Udah gitu cuman mau pansos. Halo. Halo. Halo Bang Juma. Halo juga. Dari sekte mana Salam abangku? kenal. Salam kenal Bang Yasa dari Sulawesi Tenggara Bang. Oh iya, Muslim berarti. Alhamdulillah. Bang Embrus, kenapa turun? Iya bang. Ada nasihat buat saya? Tidak ada bang. Saya enggak pengikut abang ini. Senang sekali karena apa? siap. Saya kan sering buka-buka ini di YouTube, dengar-dengar abang ini nasihat abang Siap. begitu ceramah-ceramahnya abang. Saya senang sekali. Baik, makasih ya bang ya. Masya Allah. Terima kasih. Iya, bang Lasi gimana? Nomor Nomor tadi, HP-nya Bang. bang Handing nggak ada yang ini, nggak ada yang tahu di bawah, nggak ada yang bisa ketik di bawah. Sabar ya. Ya nggak apa-apa. Kalau di multi bang, kalau diturunkan nggak apa-apa bang. Kudu dengarkan dari di bawah. Nanti Kalau ada ambil yang- nomor HP-nya bang Handi berarti ya. Nah, nggak apa-apa Atau turun aja bang. Akang, iya siap. Susah. Halo. Saudara Bakas. Yang menarik tadi itu dia sudah akui bahwa sembahan Yunani ternyata Yesus. Cuman orang-orang Yunani belum mengenal Yesus. Wah, keren. Keren tadi itu. Nah, itu ada nomornya Bang Handi, Bang Lase. Bangnya nomornya Bang Handi. Ya siap. Oke. Silakan. Tim kita juga ada di Sumatera Utara. Ada Bang Faruk di sana. Insya Allah bisa kolaborasi nanti. Halo Saudara Bakas. Halo Bang. Bang Bakas minta permintaan naik di atas, sombong baik. Jangan gitu dong. Oke Saudara Lase, ada lagi yang ingin disampaikan Bang? Cukup itu aja bang. Siap, makasih ya Bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini. Assalamualaikum Bang Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ya, gimana Bang? di Riau Bang. Riau, di mana Ya. di Riau? Pekanbaru. Di Duri Di Dumai. Bang. 1 jam dari Dumai. Oh siap. Tempatnya sang akrobat. Siap. Sempat iya Bang. Semoga sehat selalu Bang ya. Semoga dilindungi Allah. Amin. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Beto. Saudara Beto. Saudara Beto.
Halo. Kodong. Susahnya kodong. Diajak bicara diam-diam kibeto. Ada dendam kah? Halo. Assalamualaikum. Salam. Salam Bang Juma. Iya juga Bang. Salam dari Sumatera Utara, Labuan Batu Utara Bang. Oh, siap. Masya Allah. Sehat Bang ya. Saya Bang Juma. Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Bang, lanjut Bang ya. Di bawah aja Bang. Iya. Makasih ya Bang. Kasih sehat selalu. Oke teman-teman, sahabat-sahabat yang lain tadi udah menyimak ya kan ya. Jadi seorang dari Kristen mengakui bahwa orang-orang Athena menyembah kepada agnostos theos yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu dalam nama Kristus Yesus. Dan dia iakan. Artinya bahwa ya mereka menginginkan Yesus ini sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Sayangnya ketika orang Yunani melakukan prosesi keyakinannya, orang Yunani itu menyembah kepada dewa-dewi. Dan ternyata dewa-dewi yang ada di kuil yang ada di Athena itu mereka menyebutnya sebagai dewa yang tidak dikenal. Dewa yang tidak dikenal itu disebut agnostos theos. Agnostos theos yang mereka tidak kenal ini ternyata adalah Yesus. Makanya tadi saya bertanya, berarti Yunani kuno itu menyembah kepada Yesus tapi mereka tidak kenal. Iya katanya. Nah, udah selesai. Satu materi yang sangat memberikan edukasi kepada kita khususnya umat Islam bahwa ternyata mereka mengakui bahwasanya orang Yunani dan orang Kristen itu sembahannya sama kan gitu. Halo, selamat siang saudara. Oh enggak bisa buka kamera ya. Boneng. Gimana siang malam ini Boneng? Bagi saya Bahasanya Bang Selau aja, Bang Selau, tenang aja. Ya, lanjut. Jadi kalau ada orang hidup di dalam keadaan malam mengatakan siang, ternyata itu tidak bagus. Lalu bagaimana kalau ada orang melihat manusia dibilangnya Tuhan? Gimana bos? Gimana mau bahas agama ke Boneng? Gimana bos? Gimana bos? Ini malam saya bilang siang, Anda keberatan. Jawab gimana kalau manusia kau bilang Tuhan? Dewa Yunani dibilang Tuhan, kan lucu. Dewa Yunani dibawa ke Indonesia diganti dengan sebutan Allah, kan lucu. Teos aja bung, ngapain pakai nama Allah? Gimana sih? Ada parah ini. Ayo kita bahas ini. Siapa yang Kristen sebut dengan sebutan Allah itu siapa? Hah? Siapa? Yang diperkenalkan oleh Paulus itu siapa? Yang Paulus perkenalkan kepada orang-orang Athena yang tertulis di Kisah Para Rasul 17 itu siapa? Ayo, karena dulu konon ceritanya nih di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11 dan seterusnya, Paulus itu dianggap Theos. Dianggap Theos siapa? Hermes. Sampai orang-orang datang mempersembahkan sapi. Dia persembahkan kurban tebusan kepada siapa? Kepada Paulus. Data nomor 29-nya itu kalau nggak keliru saya. Ya, orang-orang yang ada pada saat itu di Yunani, di Romawi, datang kepada Paulus mempersembahkan kerbau sapi kepada Paulus. Karena dianggap Paulus itu adalah dewa Hermes, dewa mereka. Nah, begitu Paulus datang mengajarkan juga adanya orang yang mampu membangkitkan orang mati, bermujizat, mereka juga menganggapnya apa? Agnostos theos. Parah. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah. Aduh, cuk kaulu.
Halo saudara, penggemar rohani ini, penggembala rohani Alhamdulillah. dari sekte mana bang? Saya sekte yang baru dibikin tadi pagi nih Bang Juma. Alhamdulillah saya naik ke Oh ini. iya, sekte Iya, baru iya, iya. berarti. Karena Bang Juma pakai baju coklat ya, jadi auranya keluar semua ini. Alhamdulillah. Iya, iya, betul. Makanya saya mau Betul. diam-diam di atas ini ya kan kalau diizinkan. Iya, iya, iya. Halo saudara Tabaos. Halo. Iya, selamat pagi. Dari sekte mana bang? Sekte Protestan. Protestan. Bisa buka kamera bang? Bisa kalau abang buka masker. Buka aja kameranya dulu. Ya udah buka aja maskernya dulu bang. Kenapa harus buka masker? Kenapa kau harus buka kamera? Ya supaya kita saling lihat toh matanya. Ya udah supaya saya juga lihat abang kau. Kan mataku sudah terlihat di sini. Gak perlu mata, itu foto aku ada. Oh, nggak bisa dilihat, kecil. Kasihan kali ya kalau nggak bisa bela agamanya hanya gara-gara markes. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bang. Iya. Ada nasihat buat saya? Hei, waduh. Naik ribut sama masker. Muridnya siapa? Siapa namanya? Sopikatul ya. Bela akidah agamamu bang, bela. Jangan alasan masker. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Cuk kaulu. Apa li mau alamin re cuk kaulu. Buka kamera bang ya. Nggak usah sungkan bang. Gak usah, kita ngomong aja. Buka kameranya bang, buka kamera. Apa gak bisa? Iya, kalau nggak bisa dibawa. Ya udah ngobrol aja, lu mau perdebatin apa? Itu yang perlu. Dibawa. Yang penting. Buka kamera bang. Buka kamera. Buka kamera kalau mau diskusi dengan Bang Zuma itu buka kamera. Itu yang mana sih? Buka kamera bang. Nggak usah takut. Ya udah berdebatkan aja apa yang abang mau debatkan. Enggak perlu saya berdiskusi dengan orang pengecut. Wah, saya nggak takut, cuman Udah, nggak takut, cuman takut. Nggak takut tapi takut. Saya nggak takut, cuman takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ada Saya nasihat Nawat. buat saya. Waduh. Halo, selamat malam. Jadi kita umat Islam ini penasaran dong. Iya kan ya, penasaran kita. Kita ini mau diajak menjadi Kristen, menjadi murid dari Kristus. Nah, Kristus ini siapa kan gitu. Kita kan harus tahu Kristus ini siapa. Kayaknya penting Bapak ini. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Langsung Bang. Ya, saya nama Muhammad Iksan Parsebesi. Ya. Gini, ada berapa orang yang sekarang ini kan saya pantau kan, yang Siap. nama TV siapa tuh BOP itu. Iya. Coba lihat situ. Hitam putih, TV hitam putih. TV OB. Iya, iya. Nah, Kenapa dia, Bang? itu selalu apa menghujatin dia kata bilang. Kalau kan saya dibawakan dan dia, saya dibawa tuh. Kalau itu berdebat lah sama-sama
Bang siapa loading Betul. pastor kan. Dia kan orang Maluku kan dia itu. Iya, iya. Apa tuh ada Apa, abang? Poinnya apa, abang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Madura, Bang. Yes, mantap sekali. T sate, ya lanjut bang. T sate ini beratnya. Waduh, waduh. Teman-teman Muslim, mohon maaf. Teman-teman kita masuk ke sini tuh mau lihat orang yang berdialog lintas agama, bukan orang yang mau melampiaskan melampiaskan keinginannya gitu teman-temanku. Karena saya yakin sekali sahabat Muslim semuanya yang ada di sini semuanya pada mau naik, mau memperkenalkan, mau menyampaikan unek-unek, bang perkenalkan nama saya gitu. Tapi karena mereka menghargai yang lain, karena tujuan daripada Komal ini dibuka adalah untuk berdiskusi lintas agama kan gitu ya. Maka dimohon dengan hormat sahabat-sahabatku sekalian, unek-uneknya ditahan aja dulu. Unek-uneknya bisa DM aja, DM ke saya boleh, DM ke Pak Bom juga boleh, terserah. Yang penting kita diskusi aja dulu ya, gitu ya teman-teman. Jadi kita lanjut. Kenapa tema ini kita usung? Ya, kalau saudara Kristen mengatakan, kan Tuhanmu Allah. Kata mereka kan gitu. Kalau kita kaidah bacaannya itu Allah. Allah di dalam huruf Arab itu tidak ada huruf O. Itu enggak ada. Kalau ada yang bacakan Allah atau huruf Ro itu apa ya? Dialek Jawa kalau nggak salah. Tapi dalam kaidah huruf hijaiyah itu tidak ada penyebutan O. Ro memang kedengaran kayak O. Allah kedengaran kayak O, tapi enggak. Allah tasdid dia di situ. Terus kemudian kalau Anda mengatakan bahwasanya kami membacanya Allah, tidak membacanya Allah, berarti Anda melarikan kaidah dari bahasa Arabnya. Sedangkan kata Latin Allah itu berasal dari bahasa Arab, Allah. Sama seperti one Latinnya, tapi yang punya bahasa kan orang Inggris, membacanya one, harus mengikuti kaidah bahasa orang tersebut, jangan mengikuti kaidah Latinnya gitu. Jadi kalau Anda mengatakan Allah itu tetap aja merujuk kepada Tuhannya umat Islam. Begitu juga ketika Anda mengatakan one, tetap aja merujuk kepada huruf atau angka hitungan dalam bahasa Inggris. Begitu saudara-saudara. Jadi makanya muncul pertanyaan, siapa yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini? Cek percek, ternyata dewa yang disebut Agnostos Theos menurut Kisah Para Rasul 17. Itu bukan menurut saya. Penipu kau, Suma, penipu besar. Iya, gimana? Apa yang saya tipu? Gitu. Apa yang saya tipu, Bang? Sudah kalah lawan Edis. Enggak, saya tanya Al-Qur'anmu itu, Al-Qur'anmu turun kapan? Dicetak kapan? Oh iya. Muhammad diutus sama siapa? Oh iya. Boleh. Ditanya, Muhammad diutus sama siapa? Buka kamera boleh, Bang? Buka kamera boleh? Menipu umatmu sendiri, kasihan. Buka kamera boleh, Bang? Coba kamu jelaskan Muhammad dulu. Buka kamera boleh, baru saya jelaskan. Buka kamera baru saya jelaskan. Boleh? Mungkin lagi berapa menit saya sampai. Karena saya masih di jalan, saya sementara komunikasi aja. Gimana? Kita dibawa aja dulu. Nanti saya akan buka. Nanti kalau sudah buka takut, jangan takut kau semua. Aku takut banget sama penyembah dewa. Halo, selamatkan diri Anda. Iya. Halo. Halo juga, Bang. Halo. Iya, dari sekte mana? Oh, dengan Bang Zuma ya? Saya sendiri. Iya, saya di Papua nih, Bang. Siap. Katolik, Protestan? Iya, Assalamualaikum ya. Saya Protestan. Waalaikumsalam. Oke. Iya. Bisa buka kamera, Bang? Rusak, Bang, nih kameranya.
Waduh, susah. Iya sih. coba kita cek. Bang Oh, cuma lagi bahas Anestosteos ya bang. iya betul. Dewa yang tidak dikenal, yang diperkenalkan oleh Paulus kepada orang-orang Athena. Oh iya iya. Iya. Itu berarti pada masa ini ya bang ya, apa namanya, penyebaran Kristen keluar dari Israel ya. Penyebaran Kristen, penyebaran ajaran Yahudi, ajaran Paulus. Karena Paulus memang mengaku diutus untuk non-Yahudi. Spesial, rasul untuk non-Yahudi menurut Paulus. Galatia 1:15. Oke oke. Saya juga nggak gitu ngerti ya. Cuman maksud saya coba memahami dari sisi Muslim masalah pandangan terhadap penyebaran ini Kristen toh. Iya. Itu Anestosteos itu maksudnya abang itu Yesus ya? Paulus yang mengatakan itu, bukan saya bang. Oh, Paulus dalam ya. kitab ini, Perjanjian Baru ya. Ya, di Kisah Para Rasul 17. Oke oke oke. Kemudian diterima ya bang ya sama apa orang-orang diterima orang-orang Yunani, betul. Oke oke. Diterimanya sebagai patung ya bang ya. Abang bilang tadi ada patung ya. Orang-orang Katolik pertama, orang-orang Katolik pertama yang menerima ajaran Paulus itu kan ada patung, sampai hari ini juga masih ada. Oke oke. Jadi apa namanya, Yesus ini seperti dipatungkan gitu ya? Maksudnya diwujudkan. Iya, diwujudkan dalam bentuk karikatur patung. Oke oke siap. Kalau menurut Muslim, saya nggak ngerti bang ya, nggak boleh ya diwujudkan gitu ya? Orang yang kita anggap, oh seperti Muhammad juga memang nggak pernah diwujudkan ya bang ya? Iya, nggak pernah, karena takutnya nanti sama seperti orang-orang terdahulu menganggap orang-orang alim mereka itu sebagai sembahan. Oke oke oke. Berarti menurut abang gimana kira-kira Yesus ini, pandangan abang ini bagaimana? Apakah sebagai manusia atau dia sebagai apa? Kok bisa sampai, artinya begini bang ya? Terus terang kalau jumlah Kristen sama Islam itu di dunia menurut abang kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak Kristen kayaknya memang. Tapi kalau digabung semua sekte saya juga berpikir begitu. Iya, saya juga berpikir begitu. Maksud saya gini loh bang, apa namanya? Berarti paganisme ya, kalau menyembah patung ya. Menyembah Yesus itu sudah pagan bang. Oke. Berarti agama pagan bukan, lebih banyak diminati oleh banyak orang berarti bang ya. Iya, karena tidak ada aturan bang. Nggak ada larangan. Aturan maksudnya? Nggak ada aturan. Ya, contoh misalnya, ada nggak yang haram di agama Kristen? Kalau istilah haram sih gimana bilangnya ya? Dosa lah mungkin ya, haram ya bang ya. Kalau kita di Kristen itu beda. Kan kalau haram itu lebih ke dosa kali ya. Yang mendapatkan aturan main, yang mendapatkan aturan main kan orang Yahudi. Sementara aturan main yang datang kepada Yahudi dibatalkan semua sama Paulus. Kan gitu. Oh iya benar sih, benar. Memang kalau yang sepengetahuan saya memang awam sih, nggak belajar teologi ya. Tapi memang kalau aturan Yahudi memang ya hampir mirip Muslim juga, nggak boleh makan babi ya toh. Iya. Nah, banyak aturan lah. Tapi sebenarnya haram di kita ini kalau menurut saya dan diajarin dari gereja ya, itu lebih ke dosa sih bang. Artinya dosa gimana? Harus kita lakukan gitu loh. Perbuatan dosa ya. Dosa. Jadi pengertian haram sih perbuatan dosa itu. Jadi kalau ya nggak ada yang diharamkan, menurut saya pemahamannya itu sih bang.
perbuatan dosa. Iya. Nah sekarang agama Kristen ini dapat aturan main dari mana? Kalau pengetahuan saya ya dari gereja itu kita diikat dalam ini 10 perintah Tuhan itu bang, yang di perjanjian lama. Nah itu aturan main untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh manusia. Itu aturan Tuhan untuk orang Israel. Oh, tapi kita dimasukkan juga sih sebagai pengikut Yesus gitu ya. Nah itu dia, padahal Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16 tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Di data nomor 21-nya Paulus mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia, tapi sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Nah, menurut saudara ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Pernyataan dia di mana kira-kira bang? Saya cek nanti di sini. Galatia 2 nomor 21. Galatia ya. Iya. Galatia 2 nomor. Jadi aku tidak mengistilahkan. Jika kebenaran dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oh ya benar juga ya. Iya, jadi untuk apa di gereja Anda menggunakan 10 hukum itu? Karena menganggap ada kebenaran di situ. Nah, kalau Anda masih menganggap di situ ada kebenaran, sia-sia dong kematian Kristus. Ayat ini menekankan bahwa keselamatan dan datang melalui Kristus. Bukan memang iya sih. Jadi ketaatan terhadap hukum Taurat itu menjadi nomor 2 sih bang di sini. Nah itu dia. Jadi intinya pada pengajaran Kristus lah, gitulah kira-kira. Karena memang Yesus sendiri kan tidak pernah menyatakan 10 hukum Taurat itu toh. Tapi Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Siapapun yang meniadakan atau mengabaikan suatu perintah hukum yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, akan disebut yang terkecil di kerajaan surga. Bukan surga di situ. Itu terjemahan yang keliru situ, Bang. Bukan surga itu tapi langit. Dari AI sih, Bang. Dari AI. Tapi memang bunyi Matiusnya begitu ya. Iya. Siapa yang meniadakan satu perintah hukum yang paling kecil pun dan mengajarkannya kepada orang lain akan disebut yang terkecil di kerajaan surga. Sebenarnya kerajaan langit. Maksudnya gak ngerti nih ayat-ayat ini. Makasih loh Bang ya. Maksudnya gini, saya melihat dari sisi Muslim membahas Alkitab memang dari ayat. Makanya saya baru membaca ayat ini. Tapi saya coba pahami memang harus dibaca keseluruhan sih Bang, menurut saya ya. Cuman kalau saya baca dari sisi sekilas mengenai hukum kecil, kalau kita mengabaikan ya, apalagi yang besar kan, akan disebut yang terkecil. Iya, di dalam kerajaan langit. Tapi siapapun yang meniadakan nih Bang. Jadi misalnya gini, ini dari tulisan ini, jadi kalau hukum yang terkecil pun kita abaikan, kasarnya gitu ya, kita jadi terkecil di kerajaan surga. Iya toh? Benar nggak? Itu bukan kerajaan surga di situ sebenarnya. Oh, kalau di Matius ya, kalau saya AI ini bukan dari AI. Itu kerajaan langit. Kalau kerajaan langit. Kalau di Alkitab sabda kerajaan langit. Iya. Ditulisnya langsung di Matiusnya kerajaan langit ya kalau di Alkitabnya. Original teksnya menuliskan Ouranos di situ Bang, bukan surga. Oh, ini terjemahan Indonesia ya. Ya, Ouranos itu bahasa Yunani artinya langit. Ini pengertian nih Bang ya, coba ya. Kalau yang saya tangkap dari satu ayat ini, jadi kalau kita mengabaikan hukum yang paling kecil gitu loh Bang. Iya kan, kita abaikan hukum paling kecil, maka kita
menjadi terkecil di kerajaan langit lah gitu. Iya. Kira-kira Nah, salah itu, sedangkan Bang? Paulus mengatakan itu udah benar itu. Nah, Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Efesus 2. Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Oh iya betul. Melalui kematian Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, berarti 10 juga dibatalin, dihapuskan. Iya juga ya. Iya. Benar juga sih. Kalau dari ini ya. Ini sorry Bang, karena ini saya AI kan, karena kalau buka Alkitab kan aduh, mesti bagaimana ya? Tebal toh. Jadi saya pakai AI aja Bang. Tapi AI ini kan terjemahannya pasti sama kan dengan Alkitab toh. Iya, ada kesamaannya. Ia telah membatalkan melalui kematian Kristus untuk manusia. Iya ini Kristus toh. Yesus. Iya, huruf besar ya. Telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oh iya juga, benar. Nah, sekarang pertanyaannya, Paulus dapat ilmu itu dari mana? Kalau itu saya nggak tahu ya. Terus terang saya nggak ngerti Paulus. Cuman ya memang kita perjanjian baru ini kan bukan ada yang kalau nggak salah ya Bang ya, ada yang memang Yesus langsung yang mengucapkan terus ditulis toh. Nah ada yang pendapat. Nah kalau ini kan pendapat Paulus. Cuman saya nggak ngerti lah gimana pendapatnya. Tapi kalau saya sebagai orang Kristen, saya terus terang lebih banyak mengikuti yang pernyataan langsung Bang. Jadi Yesus bisa menyatakan langsung, iya toh, langsung dia nyatakan terus ditulis di situ. Nah itu saya lebih ini. Tapi kalau misalnya pendapat, memang ya namanya kitab suci kan ditulis orang juga toh. Artinya itu pendapat ininya lah, pendapat pengikutnya kan. Ya kalau saya sih ya nggak terlalu memegang itu Bang. Cuman kalau saya tetap, karena Yesus pernah bilang, tapi saya nggak tahu di mana ya, bahwa aku menggenapi kan. Mungkin abang juga kan kayaknya sudah baca-baca nih Alkitab. Kayaknya itu Matius 5 juga itu. Nah itu kan dibilang ada aku menggenapi itu Bang. Nah, tapi menggenapi itu artinya melengkapi, bukan menghapus. Nah betul. Tapi kalau sampai Efesus sampai mengatakan ia telah membatalkan, nah ini yang saya heran ini. Terus terang saya baru menemukan ini Bang. Maksudnya kontradiktif ini Paulus. Tapi ya kalau saya sebagai Kristen Bang ya, saya memang memegang apa yang diucapkan langsung. Misalkan dalam Alkitab Perjanjian Baru ya, Yesus mengucapkan demikian. Nah itu saya lebih ini. Ya, tapi kalau sudah pernyataan dari berarti ucapan-ucapan Yesus Anda lebih percaya berarti daripada ucapan penulis Bible itu sendiri, termasuk Paulus. Kalau saya iya Bang. Artinya pribadi saya ya, sebagai orang Kristen. Nah, kalau misalkan tulisan pendapat dari rasulnya termasuk Paulus, ya itu saya tidak bukannya nggak percaya, cuman saya lebih menjadikan referensi tambahan aja. Jadi tambahan itu ya artinya gini, misalkan gini Bang ya. Misalkan Abang Yesus toh, Abang bilang, kamu harus berbuat ini. Nah, terus Paulus bilang, bukan ada muridnya lah ya. Kata Yesus begini, harus berbuat ini. Berarti dia telah membatalkan hukum Taurat. Kasarnya gitu kan. Tapi Yesus kan nggak menyatakan itu. Nah, kalau saya sih sebagai orang Kristen, saya lebih memegang yang langsung dinyatakan Bang. Kira-kira gitu. Ada pernyataan Yesus yang menarik untuk saudara kaji. Oke, siap. Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Sebenarnya itu lebih bagus kalau Oke. Di situ Yesus ditanya. Ya, coba dibaca. Silakan. Ayat 4 sampai 5. Karena saya pakai AI ini, jadi mungkin AI nggak berisi peringatan ya. Yesus kepada para muridnya untuk waspada terhadap penyesat,
karena banyak orang akan datang mengaku sebagai Mesias. Itu Bang ya, dan akan menyesatkan banyak orang. Oke, sip. Gimana Bang kira-kira Bang? Nah, sekarang kalau kita lihat di data Matius 24 ini, di situ Yesus mengatakan bahwasanya waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini adalah orang Yahudi. Di data nomor 3-nya, murid-muridnya datang di Bukit Zaitun. Kemudian bertanya kepada Yesus, Guru, berikan tanda kepada kami. Apa tanda kedatanganmu? Yesus berkata kepada mereka, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Benar-benar. Nah, mereka akan menyesatkan orang banyak. Menariknya di sini adalah ketika Yesus menubuatkan itu, ketika kita ditanya, apakah nubuatan Yesus ini tergenapi? Benar-benar ada orang yang datang kepada murid-murid Yesus kala itu, memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus, lalu kemudian menyesatkan banyak orang. Oh, ya. Menurut Abang nanya ini. Menurut saudara, nubuatan Yesus itu tergenapi atau tidak? Oke. Ini Bang yang saya pahami ya dari apa namanya yang kita orang di gereja kan biasa dijelaskan oleh pendeta. Jadi ini yang mengaku Mesias dan akan menyesatkan banyak orang ini, itu dia menggambarkan masa akan datang Bang. Jadi setelah Yesus mati dan kita orang Kristen percaya dia bangkit hari ketiga dan naik ke surga. Nah kemudian itulah masa setelah itu akan banyak orang mengaku sebagai Mesias dan akan menyesatkan. Nah itu pengertian yang saya pahami ya. Bukannya pada saat Yesus masih ada, enggak. Tapi Yesus yang mengatakan datang kepada kamu. Iya, maksudnya datang kepada orang-orang yang percaya gitu. Kamu yang bertanya dong. Yang bertanya di situ jelas. Kan ditanya, lalu Yesus berkata kepada mereka, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan mereka akan menyesatkan banyak orang, kan gitu. Berarti menurut Yesus akan datang kemudian banyak penyesat mendatangi muridnya. Oh iya betul. Nah setelah Yesus terangkat ke langit, apakah ada kelompok di luar yang datang kepada murid Yesus membawa nama Yesus? Oh, bukan begitu Bang pengertiannya. Jadi Bukan kalau begitu saya dijelasin di gereja itu jadi Abang bilang tadi bagaimana ada yang membawa nama Yesus ya kepada murid-muridnya ya untuk menyesatkan begitu. Iya. Iya. Jadi itu seperti ini Bang, seperti kita kasarnya pendeta saat inilah ya. Dia kan pendeta juga kan bawa nama Yesus, tetapi dia untuk mungkin kepentingan pribadi. Mungkin ya. Artinya menyesatkan gitu loh Bang. Pendetanya datang nggak di abad pertama Bang? Saya nggak tahu kalau abad pertama itu sudah ada pendeta apa enggak. Tapi kalau pengertian saya dijelaskan begitu Bang. Jadi bukan begini Bang, maksudnya gini. Bukan mengaku saya Mesias nih, bukan. Tapi orang-orang yang membawa nama Yesus bukan mengaku sebagai Yesus ya Bang ya, tapi membawa nama Yesus untuk menyesatkan pengikut Yesus sendiri. Jadi kasarnya gini lah, saya bawa nama Yesus nih, terus mungkin saya punya jemaat nih. Nah ternyata jemaat ini saya sesatkan gitu loh. Saya sesatkan. Jadi setelah saya bawa nama Yesus, nah itu yang dibilang. Jadi bukannya saya sendiri mengaku sebagai Yesus, enggak. Tetapi nanti yang dibilang Mesias ini, yang satu-satunya itu nanti pada saat akhir zaman Bang. Jadi pada saat sebelum zaman. Tapi kalau misalnya akan datang Mesias. Tapi yang kalau bilang misalnya tapi palsu Mesias. Tapi Mesias ini bisa menyembuhkan, punya mujizat. Tetapi dia bukan Yesus. Bukan Yesus, tapi dia inilah nanti yang menyesatkan lebih banyak lagi orang. Karena dia punya mujizat, orang percaya kan. Kasarnya gitulah. Kasarnya gini.
Misalkan saya bisa menghidupkan orang mati, apa abang nggak takut sama saya? Saya bisa membuat air menjadi minuman gitu misalkan. Atau saya bisa menyembuhkan orang buta, bisa jadi melihat. Orang kan pasti, ini orang kan, nah begitu. Jadi menurut gitu, saudara, jadi kalau penyesatnya ini mengaku Kristus, iya kan ya? Enggak, dia nggak mengaku. Hanya dia menggunakan. Jadi dia menggunakan nama Kristus. Gitu loh bang. Jadi gini bang. Maksudnya mengaku kan dibilang orang akan datang mengaku sebagai Mesias dan akan menyesatkan banyak orang. Jadi dia mengaku sebagai apa? Mesias ini maksudnya ini. Memakai nama Yesus. Untuk berarti orang itu dia datang mengaku sebagai Yesus. Enggak, saya pikir enggak begitu ya. Jadi yang mana yang benar? Jadi gini bang, Mesias ini kalau pengertiannya itu kan apa namanya? Mesias palsu kan maksudnya Yesus tadi? Iya betul. Jadi Mesias ini kan, nah Mesias ini berarti mengaku Yesus kan? Akulah Yesus. Bukan. Jadi Mesias ini kan Mesias palsu bang. Berarti Yesus palsu kan? Bentar saya coba cari Mesias ya. Pengertian Mesias. Mesias ini Mesias adalah orang yang diurapi bang. Iya kan kalau di AI orang yang diurapi atau yang dipilih. Iya tahu. Dia mengaku orang yang dipilih, tetapi dia menggunakan Yesus nih. Saya diutus Yesus misalkan. Nah saya dipilih. Saya diutus Yesus untuk diutus sama Yesus. Dia mengaku. Berarti Yesus pernah datang ke. Berarti Yesus pernah datang kepada orang itu gitu. Sampai dia mengaku, aku pernah didatangi Yesus. Misalkan gini bang, saya kenal Bang Zuma nih. Terus Bang Zuma punya jemaat banyak. Terus Bang Zuma lagi nggak ada nih. Terus saya bilang nih, saya datang nih. Saya ngaku ya. Saya diutus oleh Bang Zuma untuk begini-begini. Begitu. Nah, bedanya dengan Paulus. Gitu. Nah, Paulus ini dalam hal ini dia menggunakan nama Yesus juga sama seperti, tapi dia nggak ngaku Mesias bang, sepengetahuan saya. Tapi kalau bang bilang tadi dia disembah-sembah di itu sejarah nih. Ceritanya sejarah, mungkin itu sejarah ya. Tapi dalam Alkitab dia nggak pernah disembah sih, sepengetahuan saya ya. Dia hanya sebagai rasul juga seperti 12 murid itu. Begitu bang. Oke. Artinya. Tapi kalau dia bawa nama Yesus, misalkan Paulus datang ke satu wilayah, dia membawa nama Yesus, mengatasnamakan saya adalah pengikut Yesus gitu loh. Yesus bilang begini-begini, saya sampaikan ke kalian. Nah itu mungkin, dan bukan mungkin lagi, memang itu mungkin ditugaskan. Saya boleh bicara nggak abang? Oke siap-siap, gimana bang? Iya, baik. Paulus itu memenuhi dua. Yang pertama dia mengaku bertemu dengan Mesias, itu sudah bohong. Yang kedua, dia sendiri mengaku Kristus, lebih bohong lagi. Oh iya, kalau itu sih kayaknya saya nggak pernah dengar. Nah itu dia. Paulus di dalam 1 Korintus 12 nomor 28 di situ 27 di situ Paulus mengaku sebagai Kristus. 1 Korintus 12 ya. Ya, nomor 27. Kisah Para Rasul 9:22 dia juga mengaku, Lukas juga mengaku kalau dia Kristus gitu. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah, oh ini yang kamu semua adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 ya. Iya. Iya. Ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oh iya, itu yang seperti saya bilang tadi, Bang. Jadi dia mengakuin bukannya kamu Kristus, tapi kamu adalah bagian dari Kristus. Artinya tubuh Kristus itu sudah dari satu jemaat gitu, Bang. Jadi kalau anggota Polri itu Bang, apakah Polri? Betul, Polri. Kalau anggota Kristus, apakah betul, Kristus? hampir mirip begitulah kira-kira. Betul, nah, anggota Polri, ya betul, anggota. Tetapi Kapolrinya tetap satu, Bang. Nah, kayak gitulah. Tapi anggotanya banyak toh.
Nah, seperti Oke, itu. yang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Apakah itu betul? Yang ditemui Paulus itu Yesus? Kayaknya sebentar ya. Yang Kan dia saya mengaku. ingat ya, Dia mengaku dia bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Yesus. Sementara Yesus sudah tak ada. ini Paulus yang pernah buta toh Bang, yang tadinya namanya Saulus kah? Iya, iya, betul. Ah, iya betul. Sebentar ya. Terus Kayaknya dia terus dia ketemu mengatakan nih. dia mengetemu Karena karena matanya dibuka pusing lagi. saya, tabrak-tabrakan kita ngomong. Enggak, ini sebentar, pengertian Paulus ketemu langsung dengan Yesus kayaknya iya, karena matanya kan sempat buta kan. Terus Oh, jadi langsung tanda-tanda ketemu dengan Yesus itu buta. Kayaknya gimana ceritanya? Jadi dia buta Bang. Terus dia kan Kalau yang ketemu di Pulau Patmos buta juga enggak? Mengejar murid-murid Yesus. Kalau Paulus di Pulau Patmos kayaknya itu masuk ke Wahyu ya. Iya, yang ketemu Yesus di Pulau Patmos itu buta juga enggak? Itu sama jadi akhir zaman ini itu dengan penglihatan Ya, jadi dua tergenapi oleh Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus. Yang ditemui oleh Paulus itu bukan Yesus. Buktinya di mana? Buktinya di Yohanes 16 nomor 7, nomor 8. Itu jelas itu. Oke? Suara saya putus-putus ya? Ya, namanya Oten mana ada yang benar, Bang? Gak ada yang benar. Kalau yang namanya Oten itu gak ada yang benar. Intinya mau menyesatkan, mau cara halus, cara kasar, misinya itu ya menyesatkan orang. Ular beludak. Halo, selamat malam. Halo, malam juga Bang Juma. Iya, dari sekte mana Bang? Dari agama Islam Bang. Oh, siap. Gimana Bang? Enggak, dari tadi itu Oten nyerocos terus, dia enggak mau ganti. Iya. Iya. Betul. Ya paling enggak Otennya yang berbobot lah, gitulah. Yang berilmu gitu. Iya, betul. Benar sekali Bang, benar. Ini temanya apa Bang Juma? Itu Bang tertulis. Siapa yang sebut Allah? Oh, ini khusus buat orang Kristen aja. Iya. Ya udah, saya dibawa aja Bang. Baik Abang, baik. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dinaikkan lagi moderator. Sini ini hujan jadi agak keras. Agak keras suara ini. Agak konsentrasi kita mendengarkan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Bentar aja ini menyampaikan, soalnya saya berselancar terus di Siap. di room kibin nih, soalnya menyadarkan mereka bangsa sendiri supaya cara berpikirnya tidak seperti Oten, imani saja, percayai saja, atau yakini saja. Karena di Islam itu
seseorang itu bukan karena turunan atau yakini saja atau imani saja, tetapi karena nilai ketakwaan. Dan nilai ketakwaan ini telah diteliti oleh saya bahwa tidak ngejelimet-jelimet amat mengartikannya. Itu di balik tabir saya mendapatkan info bahwa takwa ini hanya singkatan dari berotak waraslah. Jadi kita semua baik yang Islam ataupun agama lain coba berotak waras untuk menyikapi ketuhanan yang menciptakan alam semesta ini, gitu. Dan kalau di mukibin itu Habib udah sampai ke tahap jihad pilisannya, itu udah sampai ke tahap mubahalah ya. Ini mungkin yang apologet belum nyampe ini dilihatnya. Tapi dulu mah 2012 saya itu nyampe ke sana, mubahalah dan terbukti. Begitu aja penyampaiannya Bang Juma ya. Siap, teruskan perjuangan itu dengan sekemampuan masing-masing dan dimanapun dan seadanya kita, ilmu kita lah. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Maira. Saudara Maira. Maira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nasihat buat saya. Saya hanya ingin Bang Suma, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua apologi Islam. Siap. Di mana di dalam menjalankan dakwah ini. Iya. Sebab ini adalah fardu kifayah juga. Iya, betul. Jadi, betul, Bang. Kok berubah jadi perempuan? Halo, selamat. Halo. Bu Sophie. Bu Sophie diam-diam, Sophie. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Sorry Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bang? Ya, sedikit aja. Terima kasih kita disempat dikasih naik walaupun bukan oten. Iya. Cuma senang berpikir, tapi kadang-kadang aneh juga ya. Sesimpel itu bahasa Indonesia kok pengertiannya di lain dia pahami ya Bang ya. Padahal bahasa Indonesia Bang ya. Iya. Maksudnya akan datang penyesat banyak menggunakan namaku. Harusnya kan itu bahasa Indonesia. Berarti pemikirannya Oten sederhana, kayak anak SD aja berpikirnya. Oh, berarti nanti datang nih banyak orang menggunakan namaku. Nah, sedangkan Yesus kan nanti datang di kedua kalau sudah mau kiamat. Berarti kalau dia datang sebelum kiamat, berarti itu penyesat. Kan sesimpel itu pahamnya. Iya. Betul. Aneh ya. Betul. Sesimpel itu loh. Iya, tapi kan mereka oten Bang. Iya, karena yang Abang Zuma selalu bilang, mata dan hatinya tuh ditutup oleh Allah karena dia tidak mempercayai Tuhan adalah Allah dan Muhammad adalah utusannya, makanya ditutuplah hatinya. Iya, betul. Jadi kantuk saya Bang. Silakan teman-teman yang non muslim naik, kita berdiskusi. Masih banyak waktu untuk kita bahas materi ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Al-Hidayah, ada nasihat buat saya. Salam kenal dari Kalimantan Tengah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini orang Kristen kok nggak ada yang mau naik ya?
Yang uten-uten ini. Nggak ada yang berani sama Bang Juma ini. Bukan Bang, mungkin belum menemukan komal kita. Masih keliling-keliling dulu. Masih keliling-keliling dulu. Kata Bang Umar di bawah, jangan naik sayang. Iya kan Bang Umar? Bang Umar ngetik di bawah, jangan naik sayang katanya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al Hidayah, Masya Allah, dari tadi kita tunggu. Dari mana aja Bang? Saya bukan ahli hidayah dari Malaysia Bang, saya dari Kalimantan Tengah Bang, suku Dayak. Oh, beda-beda berarti beda. Iya. Gimana? Ada yang bisa dibagi? Saya berbagi kepada umat muslim. Siap. Umat muslim. Iya, Masya Allah. Apa itu? Saya mualaf 2009 Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Dari Katolik, Satu pesan, Protestan? mohon maaf. Iya. Saya dulu beragama Hindu keharingan animisme, namun pernah belajar agama Kristen 4 tahun. Oh, keren. Di dalam pembelajaran saya, mohon maaf teman-teman Kristen yang ada di bawah. Iya. Di dalam pembelajaran saya mengenai Bible di masa itu, saya tidak menemukan satu ayat di dalam Bible Kristen bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan. Iya. Untungnya saya waktu itu belum dibaptis Bang. Masya Allah. Jadi saya memilih masuk agama Islam 2009. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan saya panjang sebenarnya Bang. Siap. Malam Bang Juma. Malam juga Bang Mister. Gini Bang Juma, boleh ngomong? Lagi ngomong Saudara Al Hidayah. Oh, iya. Gantian. Iya. Ya, lanjut Bang. Sebenarnya Lanjut. ini tidak masuk akal ya Bang Juma ya. Iya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan hal penting ini Bang Juma. Sudah lama saya ingin menyampaikan ini kepada Ustadz Bang Juma. Namun saya tidak diberi kesempatan. Ini sangat penting sekali. Sangat rugilah umat Nabi Muhammad bila murtad. Bang Juma. Siap. Saya manusia yang setelah mualaf 1 tahun kemudian pernah mati kembali hidup atas izin Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. 2009 saya mualaf, 2010 dapat musibah besar Bang Juma. Iya. Saya mendapat musibah itu disambar petir Bang Juma. Allahu Akbar. Di sawah? Di perkebunan kelapa sawit. Iya. Sempat di waktu rumah sakit. Saya sudah tidak ingat apa-apa lagi Bang Juma. Perjalanannya kurang lebih 1 hari 1 malam, itu almarhum ayah yang mengatakan. Nah, kenapa saya memilih Islam sampai akhir hidup saya Bang Juma? Lillahi ta'ala. Iya. Saya di perjalanan mati tersebut ditunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu benar adanya. Allahu Akbar. Tapi yang saya bingung, kok banyak kaum kafiraun yang di kawah neraka jahanam. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Iya. Bahkan dari keluarga saya pun yang masih non muslim itu terlihat Bang Juma. Itu disiksa habis-habisan. Saya pernah dibujuk kembali untuk kembali memegang agama Hindu lagi Bang Juma, tapi saya tidak mau, saya tolak. Saya diiming-imingin harta dunia. Siap. Diiming-imingin harta dunia. Seandainya tidak ditunjukkan oleh Allah perjalanan mati saya itu, mungkin saya balik Bang Juma. Oh. Mungkin saya balik. Na'udzubillah min zalik. Tapi karena Allah menunjukkan kebesarannya,
Siap. Benar adanya. Jadi Islam itu luar biasa, saudaraku. Jadi Masya Allah. peringatan untuk saudara-saudara Muslim yang ada di luar sana, seluruh Indonesia, seluruh dunia, jangan sekali-kali keluar dari agama Islam, murtad. Iya. Itu sangat berbahaya sekali. Siap. Neraka jahanam lah tempat bagi yang keluar dari agama Islam. Siap. Panjang nih Bang Juma sebenarnya. Saya nggak enak. Enggak apa-apa. Tidak masalah kalau memang ini kita siap mendengar Bang. Bang Juma, saya pengen tanya ya. Saya bukan ahli agama, bukan ahli ibadah, bukan ahli sholat, dan bukan ahli Al-Quran. Saya ingin tanya sama Bang Juma, adakah di dalam Al-Quran sebenarnya perjalanan mati tersebut ditunjukkan bahwa saya melewati jembatan panjang, Bang. Jembatan panjang itu kayaknya kecil banget jembatan, tapi panjangnya luar biasa. Itu di bawah ada kobaran api, Bang. Ada kobaran api luar biasa, terus sepanjang perjalanan itu ada gapura di titik terakhir. Teman-teman mohon mohon dipahami komal saya ini itu komal dialog lintas iman, lintas agama, Islam Kristen gitu. Iya, halo. Ya, silakan Bang. Gini Bang Juma. Siap. Aku ada saran nih. Biar komarnya seru, Kristen sama Islam masuk ke semua gitu di komalnya Abang gitu. Izin Bang Juma. Iya. Gimana Bang Juma? Gimana Bang? Ya silakan Bang. Nah, kan ini kan cuma izin doang, izin sama Bang Juma. Iya. Islam sama Kristen dijadiin satu gitu di komalnya Bang Juma gitu loh. Caranya gimana? Ya Islam masuk, Kristen juga masuk di sini gitu. Biar fair gitulah intinya. Oh, jadi komal kita ini dinaikkan Islam juga dengan Kristen juga. Iya, itu sih. Terus saya ngapain Bang? Nonton mereka berdebat gitu. Ya kalau misalkan ada yang salah ya Abang luruskan gitu. Oh, ya menarik. Iya, ada tantangan kan di situ. Biar seru gitu. Seperti ini, Superboy. Komalnya Superboy. Jadi saya jadi wasit. Itu Bang ya. Bagus, satu ide yang bagus. Iya, masuk akal. Selamat malam Bang Zuma, ini aku datang lagi. Cuman kelamaan nunggu jadi hilang, mau ngomong apa tadi ya? Iya silakan. Oh ya, mengenai judul yang Abang Zuma tulis tentang siapa yang kami sembah. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang yang kami sembah itu. Allah Bapak sama Yesus itu sama Bang, jadinya kami tuh menyembah Yesus ya Bapak juga gitu loh. Nah kenapa Abang berpikiran bertanya